Saat di padang mahsyar, sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. Wahai Adam, engkau bapa segala manusia dan tercipta dengan kekuasaan Allah. Mohonkanlah kepada Allah agar mempercepat proses ini dan meringankan beban kami. Nabi Adam menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah karena aku pernah bersalah sehingga dikeluarkan dari surga. Saat ini aku hanya berpikir untuk diriku sendiri. Nabi Adam kemudian mengarahkan agar manusia mendatangi Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, bermohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini. Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini. Karena dulu aku pernah bermohon agar Allah menenggelamkan penduduk bumi sehingga banjir melanda. Nabi Nuh merasa bersalah dan malu berbicara kepada Allah. Dia hanya mengarahkan agar para manusia menghadap Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kemudian sekelompok manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Namun ternyata Nabi Ibrahim juga mengaku pernah bersalah. Karena kepandaiannya bersilat lidah, beliau mengaku telah berdusta 3 kali. Meskipun sebenarnya beliau tidak berdusta. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat dan mengarahkan manusia untuk mendatangi Nabi Musa yang pernah berdialog dengan Allah. Namun ternyata Nabi Musa juga tidak bisa membantunya. Beliau merasa bersalah karena pernah membunuh orang dengan pukulannya. Beliau hanya melakukan sedikit pukulan tanpa ada niatan untuk membunuh dan ternyata orang itu mati. Para manusia kemudian mendatangi Nabi Isa. Dalam dialognya, Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat. Karena Isa dan ibunya, Maryam, telah manusia jadikan sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa merasa malu jika meminta sesuatu kepada Allah. Lantas siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kepada manusia? Siapa yang akhirnya menjadi manusia paling sibuk di akhirat? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah manusia mulia. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Ketika mereka sampai di hadapan Nabi Muhammad, beliau langsung berkata, kemarilah umatku, kemarilah umatku, kemarilah umatku. Ini memang tanggung jawab saya. Beliau kemudian bersujud seperti sholat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terdengar suara, angkatlah kepalamu Muhammad, jika engkau meminta sesuatu aku berikan, dan jika engkau meminta syafaat ini, aku serahkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan syafaat terbesar kepada umatnya di padang mahsyar.